Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri adalah ketika Allah masih menganugerahkan nikmat iman kepada kita, bisa melaksanakan ketaatan kita, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kekurangan, kelemahan kita, mengharap segala bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesabaran menghadapi berbagai macam ujian-ujian keimanan, dan berharap agar Allah tetapkan kita dalam husnul khotimah di saat akhir dari kematian hidup kita ini. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tampil memberikan materi tentang saksi-saksi yang didatangkan di yaumul hisab, di pengadilan mahsyar, atas perbuatan kita manusia semasa kehidupan kita. Siapa saksi-saksi itu? Mari kita perhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan itu. Di dalam surah Az-Zumar ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Pada hari itu di mahsyar diliputi oleh cahaya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab, lalu diberikan buku catatan kepada mereka. Catatan baik maupun catatan keburukan. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Lalu dihadirkan para nabi-nabi, para saksi-saksi di dalam pengadilan mahsyar. Wa qudiya bainahum bil haqq. Lalu pada saat itu diputuskan segala urusan persoalan kita dengan adil. Wa hum la yudlamun, dan tidak ada satupun manusia pada saat itu dirugikan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah akan memenuhi cahaya keagungan dan kemuliaannya di mahsyar, bumi di mana seluruh manusia berkumpul dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai seluruh manusia di saat terjadinya yaumul qiyamah, hari kiamat.
Hari di mana hancur secara totalitas seluruh alam, langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari itulah kemudian Allah berikan catatan perjalanan kehidupan kita. Sejak kita akil balik, laki-laki ihtilam mimpi basah, wanita mulai haid menstruasi, pada saat itulah kebaikan dan keburukan dicatat oleh Raqibun wa Atid, malaikat pencatat kebaikan di sebelah kanan dan malaikat pencatat keburukan di sebelah kiri. Waji'an nabiyyina wa syuhada, dan pada hari itu kemudian Allah hadirkan saksi-saksi dari nabi dan saksi-saksi yang lainnya. Allah datangkan semuanya, bahwa pengadilan ini digelar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang fair. Pengadilan yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Agung, Maha Mulia, Maha dari segala kekurangannya. Allah adalah Maha Suci. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan menunjukkan bahwa Allah ini punya keterbatasan. Bukan. Tidak seperti pengadilan yang digelar di dunia, di mana hakim-hakim jaksa menghadirkan saksi-saksi itu karena mereka tidak tahu duduk persoalannya. Butuh informasi yang bisa digali oleh para hakim dan jaksa untuk menetapkan suatu perkara dari lisannya para saksi-saksi tersebut. Sedangkan Allah menghadirkan saksi-saksi nanti ini menunjukkan bahwa Allah memberikan suatu nilai kepuasan kepada kita, bahwa Allah tidak pernah zalim. Allah tidak semena-mena terhadap kita. Tetapi apa yang menjadi keputusan Allah itu didasarkan pada amal perbuatan kita. Bahwa nanti kita masuk ke surga atau ke neraka itu berdasarkan amal perbuatan kita. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah perantaraan kebaikan, kesolehan, lalu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dimasukkan ke neraka karena memang kesalahan kita, wa qudiya bainahum bil haqq, karena pada hari itu nanti Allah akan memutuskan seluruh persoalan itu dengan keadilan. Wa hum la yudlamun, dan tidak ada satu pun manusia pada saat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun jenis keadaannya dengan keadilan, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah tidak semena-mena menggunakan hak prerogatifnya. Allah tidak merasa bahwa dia adalah Al-Khaliq, pencipta dengan segala kemahaannya, lalu kemudian semena-mena menetapkan sesuatu pada urusan hambanya. Nggak ada. Jemaah yang dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan siapa saja saksi yang Allah hadirkan pada pengadilan sidang yang akan digelar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalam surat Al-Hajj ayat 71. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh makhluknya, oleh hambanya. Jadi Allah yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Karena Allah memiliki keilmuan yang meliputi segala sesuatu, yang terang maupun yang gelap, yang ditampakkan yang ataupun disembunyikan dalam dada manusia, Allah tahu semuanya.
Setiap malam berapa rambut yang basah kena junub, Allah tahu. Setiap hari ikan yang bertelur dan menetas, Allah tahu berapa banyak jumlahnya. Setiap hari daun-daun kering yang jatuh, daun-daun yang masih muda jatuh, bunga-bunga dari buah-buah yang jatuh, Allah tahu semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh makhluknya, apa yang dilakukan oleh kita manusia adalah benar-benar dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jemaah kaum muslimin, jemaah pengajian yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malaikat. Saksi yang Allah hadirkan pada saat pengadilan di mahsyar itu adalah para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 21. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Dan pada hari itu manusia didatangkan di pengadilan mahsyar itu didampingi oleh malaikat penggiring dan malaikat saksi. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pengadilan manusia, yang menggiring terdakwa atau sedang dituju sebagai terdakwa adalah para polisi menggiringnya. Ada saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberatkan atau meringankan sang terdakwa. Di mahsyar nanti, setiap manusia, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setiap manusia didampingi dua malaikat. Satu malaikat yang menjadi penggiringnya, yang mengantarkan dia ke hadapan Allah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan satu malaikat yang kemudian menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia dari catatan-catatan yang telah dilakukan oleh malaikat. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah para rasul. Yang menjadi saksi nanti adalah para rasul. Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 84, وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi dari Rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan orang-orang kafir untuk membela dirinya dan tidak diperkenankan permohonan ampunannya. Pada hari itu Allah bangkitkan, Allah hadirkan seorang saksi dari kalangan Rasul untuk setiap umatnya. Seluruh para nabi dan rasul sejak dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah bangkitkan, Allah hadirkan mereka di pengadilan mahsyar nanti menjadi saksi atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam risalah nubuwah kenabian mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Bagaimana penerimaan dan penolakan umatnya akan kemudian terjawab oleh seluruh para nabi dan rasul. Di dalam hadis sahih lain Nabi menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat seluruh umat akan dihadirkan pembela, akan dihadirkan saksi dari seluruh kalangan para nabi dan rasulnya. Ada nabi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa umatnya.
segelintir umatnya. Ada nabi yang dihadirkan tidak memiliki umatnya. Ada nabi yang dihadirkan dengan banyak umatnya. Dan aku Muhammad adalah nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan mahsyar dengan umat terbesar. Maka aku bangga di hadapan seluruh para nabi bahwa akulah nabi yang memiliki umat terbesar. Maka carilah wanita yang penyubur, yang banyak melahirkan anak. Bukan KB, cukup 2 anak. Cari wanita yang subur, yang banyak melahirkan anak. Karena banyak melahirkan anak berarti banyaknya pengikut, banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Maka masing-masing nabi dijadikan sebagai saksi. Nabi Adam jadi saksi atas umatnya, terus sampai Nabi Nuh, terus ke bawah sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas sambutan dakwah yang mereka lakukan dari umat-umat mereka. Maka ketika kemudian umat ini mengelak, umat ini kemudian beralibi, umat ini kemudian berargumentasi, membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, maka sesungguhnya nabinya yang kemudian menjelaskan bahwa kami telah menyampaikan risalah dakwah ini. Apa yang engkau titahkan kepada kami ya Allah, sungguh semuanya sudah kami sampaikan kepada mereka. Tidak meninggalkan hal yang kecil apapun, apalagi hal-hal yang besar. Tetapi memang mereka adalah umat yang pembangkang, mereka adalah umat yang menolak kami, mereka umat yang mengintimidasi kami dan seterusnya. Akan disampaikan pembelaan atau kemudian menjadi saksi atas apa perilaku yang dilakukan oleh umat-umat pada saat itu. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang memiliki keistimewaan daripada nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya menjadi saksi atas perilaku umatnya, tapi Rasulullah di samping menjadi saksi atas apa yang dilakukan umat Islam, dan Nabi pun menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi dari Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Setiap umat Allah datangkan seorang saksi dari kalangan nabinya. Lalu kemudian wajidna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam dan apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Karena Rasulullah adalah penyempurna dari seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah adalah peletak batu terakhir dari istana yang indah, yang disebutkan dalam hadis sahih Nabi mengatakan, antara aku dan nabi-nabi dan rasul sebelumnya ibarat sebuah istana yang megah, ibarat sebuah istana yang mewah, yang indah, semua orang takjub, semua orang akan berdetak kagum. Maafan istana Ria, maafan Bengkoria. Tapi kemudian setelah mereka mengitarinya, memeriksa keindahan istana itu, mereka kemudian menjadi kecewa karena ada satu batu bata yang belum diletakkan untuk menyempurnakan bangunan itu. Dan aku Muhammad adalah peletak batu terakhir penyempurnaan bangunan yang indah mewah tadi. Rasulullah adalah
nabi yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan seluruh risalah para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nabi-nabi dan rasul sebelumnya diberikan batasan-batasan area dakwah yang berbeda-beda. Sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka hanya berdakwah di kalangan Bani Israel, tidak kepada yang lainnya. Bahkan ada suatu masa, suatu zaman di situ Allah hadirkan beberapa nabi. Nabi Nuh, Nabi Lut hadir dalam suatu masa dan berdakwah di area mereka masing-masing. Mereka tidak pernah melakukan pergantian dakwah. Nabi Nuh kemudian berdakwah ke umatnya Nabi Lut, Nabi Lut kemudian berdakwah ke umatnya Nabi Nuh. Tidak ada. Masing-masing berdakwah pada umat mereka. Walaupun mereka hadir di satu zaman. Berbeda dari Rasulullah. Rasulullah sebagai khatamun nabi, sebagai nabi terakhir, penutup dari seluruh para nabi, yang kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Allah telah menyempurnakan ad-dinul Islam ini. Jadi tidak ada kekurangan sedikit pun dalam syariat ini. Jangan pernah mengutak-ngutik syariat ini, jangan pernah menambah syariat ini. Karena tidak ada yang tersisa sedikit pun, melainkan sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kemudian diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala area dakwah yang menyeluruh seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi nabi untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas, seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, seluruh manusia. Bahkan kemudian tidak sampai pada ruang lingkup kehidupan manusia, lebih dari itu, sampai masuk ke seluruh ekosistem kehidupan manusia ini, kehidupan di dunia ini, sampai pada alam jin, alam tumbuhan hewan sekalipun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Ya, semesta alam. Maka kemudian Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka mentotalitas ibadah mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah diundang dalam surat Az-Zukhruf, diundang oleh para jin-jin untuk Nabi berdakwah menyampaikan kebenaran pada mereka. Ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka takjub kagum bahwa firman-firman ini juga pernah diturunkan kepada Nabiullah Musa. Dan kemudian mereka punya tekad, punya azam bahwa nanti kami sampai di habitat kami, di komunitas kami, di dunia gaib sana, di dunia jin, kami akan menyampaikan apa yang seperti yang engkau ajarkan pada kami. Jadi jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjadi saksi tidak hanya pada umat Islam, tapi saksi kepada seluruh umat manusia bahwa seluruh para nabi dan rasul telah benar-benar menyampaikan risalah dakwanya seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa umat-umat ini, ya mereka yang menerima dakwah para nabi mereka, dan umat-umat ini yang kemudian mereka menolak para dakwah para nabi dan rasul mereka. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu saksi berikutnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam, bahwa umat Islam nanti menjadi saksi atas perilaku yang dilakukan oleh manusia. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nuh alaihi wasallam dipanggil
Beliau menjawab, aku memenuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Apakah engkau sudah menyampaikan? Maksudnya adalah risalah. Nuh menjawab, ya, saya sudah menyampaikannya. Lalu ditanyakan kepada umatnya, apakah ia Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada pemberi peringatan yang mendatangi kami. Ya, carpak dia umatnya. Ya, bohong ini. Ketika Nabi Nuh ditanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah dariku ya Nuh kepada umatmu? Engki, pangeran. Sudah saya sampaikan ya Allah, saya sampaikan semuanya sudah. Ketika kemudian umat ini ditanya, apakah benar Nuh sudah menyampaikan risalah? Kata mereka, ya, bahwa tidak ada pemberi peringatan yang mendatangi kami. Allah kemudian berfirman, siapa yang menjadi saksimu? Coba buktikan. Kalau Nuh tidak pernah mendatangi kalian, menyampaikan risalah dakwah pada kalian, coba buktikan kalau kalian punya saksi, gitu ya. Dalam satu sidangan begitu, bahwa apa yang disampaikan benar atau tidaknya, ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan, dan seterusnya. Allah bertanya begitu juga kepada umat Nabi Nuh. Kemudian dijawab Muhammad dan umatnya, ya, Muhammad dan umatnya. Mereka menjawab bahwa Muhammad dan umatnya yang menjadi saksi. Maka kami pun bersaksi bahwa Nuh telah benar-benar menyampaikan risalahnya. Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari. Jadi jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti, ya, jangankan di pengadilan dunia, ya, jangankan di pengadilan dunia, orang kemudian, ya, berdusta, berbohong, bersumpah palsu, ya, bersaksi palsu, jangankan di dunia, yang seringkali kita saksikan pagelaran-pagelaran perkara di pengadilan-pengadilan, ya, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, dan seterusnya. Ini di pengadilan Allah, manusia berani. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, manusia berani mau berbohong sama Allah. Padahal dia sendiri tahu bahwa Allah itu Maha tahu segala-galanya. Ya. Ketika Nabi Nuh ditanya, apa sudah disampaikan risalah ini wahai Nuh? Sudah ya Allah, dan seterusnya. Begitu ditanyakan pada umatnya, mereka bilang, enggak ada Nabi dan Rasul yang kau utus pada kami untuk menyampaikan risalah dakwah, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kami. Carpak. Bohongnya luar biasa umatnya ini. Jadi tidak heran jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di persidangan saksi berbelit-belit, ya. Sidang sekarang bilang ya, nanti kemudian revisi tidak, dan seterusnya. Ya. Insyaallah di pengadilan akhirat saja manusia berbohong, berdusta. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksi yang berikutnya adalah anggota-anggota tubuh manusia. Anggota-anggota tubuh manusia. Bahwa apa yang dilakukan oleh manusia ini, ya, apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, baik atau buruknya nanti, tubuh kita ini yang kemudian menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surat An-Nur ayat 24. Allah berfirman, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Pada hari itu ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami Allah mengunci rapat-rapat mulut manusia. Ya. Mengunci rapat mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim,
dan mereka berbicara dengan menggunakan tangan. Tangan yang bicara. Wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun, dan kaki menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tangan ngomong kepada Allah, mulut dikunci rapat, enggak bisa ngomong. Ya. Pangeran Gusti, ya, saya dulu begini. Tangan yang ngomong. Tentunya yang melakukan kemaksiatan. Kalau kebaikan sudah jelas, kemaksiatan. Saya dulu begini. Semua deretan prestasi keburukan yang disebut oleh tangannya. Lalu kemudian kaki mengiyakan, menjadi saksi. Engki pangeran, saya yang ngantarin tubuhnya kemana-mana. Ya, ke lapangan tembak, ke BJ, Pop City, kemana-mana sudah. Disebutin semuanya. Ya, tempat adu ayam. Semua maksiat apa disebutkan oleh tangan. Tangan yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian saksinya adalah kaki yang mengantarkan tubuh ini menuju ke tempat tersebut. Nggak bisa ngomong kita, nggak bisa banyak alasan sudah. Ya, dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saksi berikutnya adalah diri sendiri. Saksi berikutnya adalah diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah berfirman, bacalah kitabmu. Ya, kan diberikan itu. Kitab orang yang berbuat baik diberikan kitab dengan tangan kanan, terima. Orang yang melakukan kejahatan, dosa, keburukan, dengan tangan kiri dia menerima ke depan atau dari belakang dia terima. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah kitabmu, buku catatan perjalanan kehidupanmu itu. Sejak kau akil balik sampai kau wafat itu, kau baca semuanya. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu. Jadi saksinya betul-betul valid. Tidak bisa terbantahkan karena sudah tercatat semua di situ. Mau ngomong gimana lagi? Rekamnya ada, CCTV-nya, malaikat kanan kiri ada semua. Tidak bisa kita mau ngelak. Ya kalau CCTV-nya Sambo, CCTV-nya kilometer 50 bisa dirusakin. CCTV-nya Allah tidak bisa rusak, nggak pernah trouble. Mau siang, mau malam, mau terang, mau petang, mau meledak, kilat, ya mau ada bencana banjir, gempa bumi kayak di Cianjur sana, nggak ngurus. CCTV jelas terang. Siapa-siapa di antara manusia melakukan kebaikan, dicatat kebaikannya dengan lipat gandakan kebaikannya. Siapa-siapa yang melakukan keburukan, dicatat dosa dan kemaksiatan kejahatannya. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah amal perbuatan. Seperti di sebelumnya, Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, dosa yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi siapapun juga. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan amal kita itu yang kemudian
menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah apa-apa yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan pada kesempatan ini. Siapa-siapa yang Allah hadirkan menjadi saksi selain dirinya, selain Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, maka Allah juga menghadirkan saksi dari kalangan malaikat, dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan umat Islam, dari kalangan catatan kitabnya sendiri, perbuatannya sendiri, dan seterusnya tadi apa yang sudah kita diskusikan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Ada tambahan, pengurangan, koreksi? Ada masukan? Atau kemarin ada pertanyaan yang tidak sempat tersampaikan karena waktunya sudah habis? Monggo. Begini Ustaz, Rasulullah Muhammad SAW sebagai saksi juga memberikan syafaat kepada umatnya. Apakah umat Rasulullah yang badal namanya atau yang juga, apakah itu juga masih berhak untuk mendapatkan syafaat? Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah umat Nabi yang tambeng-tambeng, yang dosa, yang suka maksiat mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika di mahsyar nanti seluruh manusia posang, seluruh manusia bingung, tingkat tinggi, ya, ketakutan yang luar biasa. Semua lari mendatangi Nabiullah Adam. Wahai Nabiullah Adam, engkau Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Tolong berikan kami perlindungan, tolong selamati kami. Kata Nabi Adam, enak aja loh. Saya ini sama istri saya melakukan kesalahan. Allah bilang, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, kebala kebinin ban. Jangan sampai sekali-kali kau dekati pohon ini. Bukan kami dekati saja, buahnya kami makan. Diusir oleh pangeran dari surga. Gimana kami menolong kalian? Kami aja nolong diri belum tentu kok. Lari lagi ke Nabi Ibrahim. Ya Nabiullah Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ya, tolong beri kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim, enak aja. Saya dalam hidup saya pernah berdusta 2 kali. Ya, pernah berdusta 2 kali. Ditanya oleh Namrud, Him, saya nikah. Ya, hiya ukhti. Ini saudara perempuan saya. Saya bohong. Kalau saya bilang istri saya diambil. Saya bilang saudara perempuan saya. Saya berdoa berdusta kepada Namrud. Kedua kalinya, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Ya tanya aja pada kapak yang di leher Tuhan yang paling besar. Ya dia barangkali yang hancurin. Mana saya punya keberanian menghancurkan Tuhan-Tuhan? Oh, penjaga kalian ketat kayak gitu. Ya kapak itu yang hancurin. Tuhan itu yang paling besar itu. Mungkin dia kepingin hanya dia tuh yang disembah. Tuhan-Tuhan kecil dihajar habis semua. Mana ada kabar Tuhan benda mati ini? Patung ini bisa menghancurkan patung. Goblok lu. Sudah tahu benda mati kenapa disembah? Ini kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidak kau perhatikan wahai manusia ketika ada orang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Padahal dia itu telah Allah anugerahkan kerajaan yang luar biasa. Qala Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Ibrahim kalau hanya sekadar mematikan, hidup saya juga bisa. Ya, pengawal bawa pedang sini, Al-Gojo bawa sini. 2 maju. Set, 1 dihajar. Ada gelimpangan mati. Darmahim. Oh engkipon mau main akal-akalan, kata Ibrahim. Qala Ibrahim fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku yang menerbitkan matahari dari sebelah timur, tenggelamkan ke barat. Kau ganti, terbitkan dari barat, tenggelamkan ke timur. Fabiutallah di kafar, nggak bisa buat apa orang kafir. Makanya diperintahkan
dibakar. Tolong, kata Ibrahim, tidak bisa. Lari Nabi Musa, pada jawabannya. Lari ke Nabi Isa terakhir. Ya Nabiullah Isa, engkau adalah Nabi yang Allah ciptakan tanpa bapak. Engkau bisa menyembuhkan orang sakit. Engkau bisa menyembuhkan mata orang yang buta. Engkau bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Tolonglah kami syafaat. Kata Nabi Isa, para tretan, ngeding baik-baik. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang Allah berikan kewenangan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu kemudian ada hadis Bukhari, kisah tentang syafaat yang panjang. Nabi kemudian membuka kasutnya, lalu sujud pada Allah, lalu kemudian Allah beritahu Muhammad, bangkit kau Muhammad, apa karepmu, maumu apa? Kau pakai sujud-sujud segala ini, ngambil hati saya ya. Katanya Nabi Muhammad, engki pangeran, sporan seraja pangeran. Neng dalam neraka ria banyak umatku, saya tambang-tambang, saya nakal-nakal, saya zina, saya begal, saya bunuh, pembunuh, semua korupsi, semua ada di sana. Ya, tolong keluarkan mereka ya Allah dari neraka. Katanya Allah, malaikat masuk ke dalam neraka, cari umat Muhammad yang gosong-gosong sudah gak dikenali lagi, sudah raut wajahnya nggak tahu sudah. Tolong kau periksa dalam hatinya. Ada keimanan sebesar biji korma. Ya, lemparkan mereka ke sungai kehidupan. Ganteng-ganteng, ayu-ayu lagi. Usia mereka kata Nabi dalam hadis sahih kisaran di antara 33. Ya. Yang sudah kayak mak lampir, yang kisut, yang opo semua sudah, yang gosong kayak ayam panggang, kayak sate, semua bentuknya gak karuan itu, ya. Dimasukkan, dilempar ke sungai kehidupan. Glowing semua sudah, nggak dokter nggak make up sekarang nggak fungsi sudah, di glowing oleh pangeran langsung mulus-mulus semua, ganteng laki-lakinya, ganteng wanitanya ayu-ayu semua, ya. Sujud lagi Nabi dengan sujud yang lama. Loh apa boleh Nabi Muhammad kan sudah tak keluarkan itu, bosporan saja pangeran. Di dalam neraka masih banyak lagi umatku yang tersisa. Tolong keluarkan mereka. Kata Allah berfirman, malaikat masuk dalam neraka cari umat Muhammad yang gosong gak karuan itu. Lihat dalam hatinya ada keimanan sebesar darah. Lemparkan mereka ke sungai hidup. Gandeng ayu-ayu lagi. Sujud lagi Rasulullah yang sujud panjang. Apa boleh Muhammad? Saya kurang. Engki pangeran belum tuntas. Masih ada tersisa sedikit lagi. Tolong keluarkan mereka semua pangeran. Allah berfirman, malaikat masuk dalam neraka cari umat Muhammad yang kosong-kosong itu. Lihat ke dalam hatinya ada setitik debu keimanan, setitik pun. Makanya bahasanya Allah itu tentang kesyirikan itu luar biasa. Bahasanya kasar. Ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adhim. Wahai anandaku yang amat saya cintai, ingat ya, dalam hidupmu sesaat di dunia ini jangan sampai pernah engkau melakukan kesyirikan, menduakan Allah, mensederajatkan Allah dalam bentuk apa saja. Karena inna syirka la zulmun adzim, kesyirikan itu adalah kedzaliman yang terdahsyat. Gak ada lagi kedzaliman yang paling dahsyat yaitu orang melakukan kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Mereka itu rumahnya orang Islam. Saya kadang-kadang kasihan ya, ngerus ulo rasanya. Di Facebook ustadz-ustadz kiainya pada tengkar masalah kunut, masalah tahlilan, masalah ini itu. Yang kemudian itu kalau diperdebatkan sampai hari kiamat gak pernah ketemu ujung pangkalnya. Tapi urusan tauhid tolong itulah diurus itu loh. Umatnya itu loh. Suka minta di Gunung Kawi, minta di bawah pohon, batu-batu besar, rumahnya di pintu itu, sampai sak kiai-kiainya itu, sak santrennya ditaruh jimat-jimat itu. Sak kiainya produksi, jimat, produksi sikap, jual ke santrinya, ke umatnya. Tuh ya Allah.
Dosa apa baik? Asal jangan syirik. Ya. Dosa apa saja yang dilakukan oleh umat Muhammad, asal jangan dosa syirik. Asal jangan dosa syirik sudah. Kalau dosa syirik sudah, jalan tol masuk neraka sudah. Jalan tol masuk neraka. Kalau dia tahu ya, dosa syirik itu adalah dosa yang terbesar. Dia ngerti ilmunya, tahu dia. Ya kalau dia hidup di pedalaman, gak pernah tersentuh agama, ya mungkin. Tapi kalau dia tahu bahwa syirik itu suatu dosa yang dahsyat, lalu dia lakukan, dia mati tidak sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, gimana? Ya Allah. Barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka Allah akan habiskan. Allah kobongkan amalnya semua. Salatnya kobong, enggak diterima, puasanya, zakatnya, hajinya, semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haba'an mansura dalam surat Al-Furqan. Kami jadikan amal yang mereka lakukan, lalu amal itu seperti bagaikan aneh-aneh, debu-debu yang berterbangan. Nggak ada bobotnya. Kalau orang ibadah melakukan syirik. Larung sesaji, kepala sapi dilemparkan ke laut. Embar reksonya, bau reksonya, laut. Tangkapannya kemudian ikan berkurang. Ombak gelombang yang besar. Oh, penunggu pantai selatannya ngamuk, kasih makan dengan kepala sapi. Benih pangeran saya kasih rezeki ya. Makhluk yang kasih rezeki. Ya enggak, Bun. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan dosa apa saja selain dosa syirik dan dia enggak sempat bertobat pada Allah, enggak sempat bertobat pada Allah. Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah masukkan dia ke dalam surga, itu kena rahmat Allah. Kalau Allah masukkan dia ke neraka, karena itu memang perbuatan dia dan dia tidak sempat bertobat. Tapi dia dapat syafaat. Tidak hanya syafaat dari Rasulullah. Ya, tidak hanya syafaat dari Rasulullah. Ada syafaat dari puasa, ada syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Datang di masa nanti puasa Ramadan, dia berkata kepada Allah, ya Allah, si hamba fulan fulana setiap setahun sekali datang bulan Ramadan, dia ikhlas menahan rasa lapar dan dahaga karenamu ya Allah, tolong syafaati dia. Allah bilang kepada puasa, naungi dia, syafaati dia. Gak ketinggalan datang Al-Quran. Di hadis Sahih Bukhari Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu di dunia ini. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca di dunia ini nanti di yaumul hisab dia datang menjadi penolong, syafaat buat kita. Pangeran, hamba ini fulan-fulana siang malam dia membaca kalammu karenamu mencari keridhaanmu, tolong berikan dia syafaat. Allah bilang Al-Quran syafaati dia. Ya. Dan orang yang harus kita hasad, kita iri itu orang ahlul Quran dan ahlu infak. Sampai kalau irinya orang bangun rumah bagus, sampai irinya sudah kuno, ketinggalan zaman, Pak. Kalau ada orang beli mobil Pajero, Fortuner, Land Cruiser, mobilnya apa lagi? Hotman Paris itu? Oh benih Alphard. Apa namanya? Lamborghini. Tetangga mau beli Lamborghini, sampean hasad iri nengki, irinya kuno, Pak. Ketinggalan zaman. Iri yang paling hebat itu adalah iri kepada orang ahlul Quran dan ahlul infak. Nabi mengatakan, la hasada illa fitnain. Jangan sekali-kali kau hasad, kau dengki, kau iri kecuali kepada dua kelompok manusia ini. Satu ahlul Quran. Ya. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala membawa amalan Al-Qur'annya, dia baca di malam hari, dia baca di siang hari. Orang seperti ini sampai iri, Pak. Sampai nggak tahu ngaji itu kudu belajar, Pak. Banyak saya jumpai, makanya saya setiap hari Sabtu pagi itu di rumah saya di kota itu, saya sediakan waktu gratis, Pak. Tak kasih makan serapan enak, tak kasih minum kopi Arab. Dari mana pesen? Ya dari Pak Haji, dari Masjid Mujahidin. Oleh pesen, balik lagi ke umat.
Mulai dari Iqra sampai Al-Quran ngaji. Banyak nggak tahu ngaji. Imam-imam masjid banyak bacaannya nggak karuan, Pak. Ya, dai-dai pun banyak. Ada dai terkenal, Pak, masya Allah. Khutbah Jumatnya 10 menit, 15 menit, Pak. Asik, Pak, kalau dia khutbah, Pak. Begitu sholat, ya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ya. Jadi so itu dibaca sya. Sudah tegur berkali-kali, susah katanya. Nggak ada yang susah. Nggak mau belajar, sombong itu apa? Bapak-bapak gak tahu ngaji itu, datangi ustadznya, mana ustadznya, pulang. Ustadz Idris, panggil Ustadz Idris itu. Kalau bisa bayar itu, keluarkan. Sampai beli ini itu bisa. Beli mobil bisa. Masa bayar ustadz gak bisa? Udah pelit-pelit lah. Ustadz, terima kasih, ikhlas Pak Ustadz ya. Ustadznya dikasih ikhlas terus sampai dolim sama ustadznya. Nabi itu dakwah itu, Ibunda Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, konglomerat semua yang membackup dakwanya. Ustaz kok nggak di backup dakwanya, sopo? Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa rajul atahu Allah malan wa huwa yunfiqu ana alladhi nahar. Seorang laki-laki datang kepada Allah menghadap dengan membawa amalan infaknya, pesin bukit, bagi-bagi ke orang. Taruh di masjid, kotak infak, kasih, ya, panti asuhan dikasih, ini dikasih, tetangganya miskin, yang janda dikasih, semua Pak, dikasih, bagi. Dia bagi di waktu malam, dia bagi di waktu siang hari. Makanya 7 kelompok manusia, salah satu di antaranya yang berhak mendapatkan naungan di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ya. Tidak hanya di situ, syafaat itu bisa datang dari anak-anak kita yang meninggal balita 3 orang. Di hadis sahih Nabi mengatakan, siapa-siapa yang anaknya meninggal 3 orang masih balita, anak itu menjadi syafaat, dinding penghalang orang tuanya masuk neraka. Makanya sampai kalau anaknya meninggal masih balita, keguguran, ya, anak setahun meninggal, sampai bersyukur Pak, cek nangis sampean, meratap, aduh pangeran, jeteganya pangeran. Anak apa sampai ngalat anak pangeran? Oh, jangan Pak, iya meratap, dosa, haram hukumnya. Boleh nangis, jangan bersuara. Boleh nangis, ada rasa kesedihan, tanda rasa sayangnya. Tapi jangan berucap, apalagi jangan terima takdir ini. Dosa Pak, haram. Produksi boleh Pak, mati lagi Pak. Ya, bersyukur. Sampai telok mati Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dikejar sama para sahabat. Ya Rasulullah, kalau seandainya 2 yang meninggal waktu balita, engkih 2 pun boleh. Jadi dinding penghalang orang tuanya masuk neraka. Harusnya kita masuk neraka Pak. Ya tarik betang anak-anak kita Pak. Masuk surga Pak, Bu. Jangan masuk di situ, masuk surga. Dikejar lagi oleh sahabat. Gimana kalau 1 yang meninggal? Tidak bisa. Tidak bisa. Syafaat dari anak-anak kita. Syafaat dari anak kita yang jadi hafidul Quran. Ya. Syafaat dari teman-teman pengajian. Kayak gini nih. Teman-teman pengajian ini. Ini yang memberikan syafaat juga. Diberikan kebebasan Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk surga. Kita masuk surga ini, lalu tidak kita jumpai teman-teman pengajian. Pangeran, itu teman saya si fulan. Biasa pengajian setiap malam Rabu di Masjid Mujahidin Paiton. Yang ngisi Ustadz Fauzi dan Ustadz Hasan itu. Kok saya gak jumpai mereka di surga? Pola di neraka. Cari mereka di neraka sana. Tarik mereka masuk ke surga. Masya Allah. Makanya pentingnya datang pengajian gitu Pak. Saling memberikan syafaat. Masya Allah Pak. Ya, gitu Pak Haji ya. Jadi tidak hanya syafaat dari Rasulullah yang ahlu maksiat itu, syafaat banyak. Ya, itu direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah. Ini menjadi suatu bukti kemuliaan umat Rasulullah yang Allah bedakan dengan umat-umat yang lain. Ada lagi? Ya, Pak Haji. Oh, terakhir. Mau masuk waktu sudah? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Suatu hari kiamat itu Ustaz juga dari kiamat itu apa manusia itu yang mati sudah dihidupkan kembali, apa itu berupa manusia atau sempurna dalam menghadap kepada Allah, apa itu ada itu nampak dan semua mereka itu apabila juga nampak biar manusia yang orang itu biasa berkata seperti ini mereka adik, seperti ini mereka buat. Terima kasih. Masya Allah ya. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu dalam ayat itu nggak percaya kalau manusia dibangkitkan lagi. Ya, manusia dibangkitkan lagi. Masa sudah kemakan tanah, hancur gak karuan, tulang belulang, ente semua, masa bisa hidup kembali? Katanya Allah, dulu saya menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Ini sudah ada, tinggal saya kembalikan ke wujud semula. Apa susahnya? Semua manusia kalau meninggal masuk alam kubur itu, yang nggak bisa termakan tanah itu tulang ekornya. Lagi udah makan tanah. Ya. Daging-daging apa sudah dimakan, tinggal tulang tengkorak. Tulang ekor itulah Allah ciptakan, Allah hidupkan manusia kembali. Ya. Dalam wujud ya sesuai dengan panjangnya waktu dia di dalam kubur itu. Kukunya panjang, rambutnya putih panjang, gak karuan apa semua. Dalam kondisi bangkit dalam kubur, dalam kondisi kayak orang bingung. Badan apa ya? Bingung. Kan ketika yaumul kiamah, hari hancurnya total semua alam ini. Ya, tiupan pertama, tiupan kedua yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Setelah kiamat hancur ini baru manusia dibangkitkan, Pak, dari alam kuburnya masing-masing, keluar. Ya. Setelah keluar dari alam kubur ini, lalu kemudian keluarlah api dari Yaman yang menggiring manusia dari timur, ujung, selatan, utara, barat, dibawa sampai ke Mahsyar, bumi Mahsyar, bumi di Palestina sana. Mahsyar itu ada di Palestina sana nanti. Ya. Allah jadikan Mahsyar itu di bumi Palestina. Bumi yang penuh dengan segala kemuliaannya. Lalu kemudian di sanalah manusia dikumpulkan dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir di mana bumi seluruh alam jagat raya dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kondisi bugil, telanjang. Di hadis Aisyah. Ya, panjang ini. Lalu kemudian apakah pada saat itu manusia ini bertemu dengan malaikat yang wujud aslinya? Ya, wallahu alam ya. Wallahu alam. Tapi di dalam surat Al-Qiyamah Allah menjelaskan dirinya. Ya. Ila rabbiha nazirah. Kelak nanti penduduk surga setelah menikmati seluruh fasilitas kemewahan kenikmatan di dalamnya, ya, Allah berikan masing-masing sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan amal orang masing-masing, tingkatan surganya sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang tinggalnya di kemah sana. Ya, kemah jangan disamakan kemah di sini, Pak. Kemahnya terbuat dari mutiara, dari yakut, permata, mewah-mewah semua, Pak. Diberikan lagi kemudian bidadari yang terlihat dari tulang keringnya tembus ke betisnya. Masya Allah. Semua pokoknya nikmat semua sudah mewah, semua sudah dinikmati oleh Allah SWT. Apa dinikmati oleh orang-orang beriman, bertakwa, mukhlis dan seterusnya. Lalu Allah bertanya, penduduk surga, masih adakah nikmatku yang belum aku berikan sebagai janjiku kepada kalian? Seluruh penduduk surga mengatakan, ya Allah, ya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Sudah semua Engkau berikan, kami enggak minta lagi ya Allah, tak ada lagi kami minta. Ada dalam surat Muhammad ada sungai dari air tawar, enggak min ghairi asin, enggak terasa asinnya. Ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu. Sungai dari madu yang sudah tersaring. Masya Allah. Apa yang kami inginkan semua engkau penuhi. Minta sate, datang sate sendiri. Ya, minta durian, durian datang sendiri. Aromanya, rasanya, lezatnya tidak pernah sama dengan dunia. Namanya toh yang sama. Katanya Allah, belum.
penduduk surga, masih ada lagi satu nikmat yang belum aku berikan, yaitu nikmat aku menampakkan diriku di hadapan kalian. Ila rabbiha nadhira, dan penduduk surga pada hari itu melihat Rabbnya dalam wujud nyata. Kalau sekarang ini kita nggak bisa melihat Allah, inilah keimanan kita dipertaruhkan. Yakin ada Allah enggak nih? Nanti di surga kita diperlihatkan Allah, wujud aslinya Allah seperti apa. Kata Nabi di hadis sahih, nanti kamu lihat Allah dalam wujud asli bagaikan bulan purnama, terang menerang, tidak ada awan merintangi menghalanginya. Kalau Allah saja bisa dilihat, apalagi malaikat. Ya, Allah saja bisa dilihat nanti dalam surga. Masa malaikat nggak bisa dilihat? Pasti dilihat. Ini malaikat Ridwan, ini malaikat Malik, dan seterusnya. Lah orang kalau masuk di surga kan malaikat yang jaga. Kalau nggak lihat ya apa? Babu Royan, bab pintu di mana orang puasa. Malaikat yang jaga di situ, ya. Cuman dari bau mulut ketahuan, Arya orang puasa ya, Arya tarpak ya, benih puasa ya. Bau mulutnya walakhlufu fammi shaimi atyaba indal mirrihil mis. Dan bau mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan di siang hari jauh lebih harum daripada kasturi, minyak yang the best paling harum di surga nanti. Kalah harumnya daripada bau mulutnya orang berpuasa di bulan Ramadan. Jarak jauh malaikat sudah tercium. Hari ya orang puasa ya. Babu Royan khusus. Babu sholat, bab tentang sholat, pintu sholat. Ya, semua ada pintunya semua. Masuk semua itu. Malaikat yang jaga. Ketemu kita, tahu kita malaikatnya. Allah aja tahu kita nanti, apalagi malaikat. Gitu Pak Ji. Jazakallahu khair atas semuanya. Waktu yang membatasi kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.